Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa
beli daun salam dekat solutan. Yang jawab salam insya Allah dilunaskan hutang. Ya Rabbal di sedang ini ada berapa? Yang paling kecil mana yang paling kecil? Yang sudah ngaji, yang sudah ngaji, yang sudah masuk ikro mana? Angkat tangannya. Sini deh, sini deh. Sini saya. Sini pegang. Kita baca surat apa yang dihafal? Surat Al-Fatihah. Boleh. Ibunya siapa? Bisa. Benar? Ayahnya? Kok Betul? Oh iya, betul. Berapa sekarang? 3 tahun kue panas. Surat An-Nas, terus surat apa lagi? Oh udah. Oke, karena sudah pinter, ibu kasih hadiah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabikal karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-ayah
bersama-sama untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Karena kita kembali lagi, kita hanya manusia biasa. Manusia biasa tidak luput daripada dosa dan juga hilang. Maka sesama kita sebagai manusia harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Yang saya cintai tim Hadro, yang senantiasa alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah bukan di sini juga, di Hadro ada kemarin tuh yang Hadro pokoknya mami saya pengen ikut kemana-mana. Saya bilang saya kemana-mana juga setiap majelis taklimnya ada Hadronya. Katanya biar satu paket gitu ya. Kasihan aku di majelis taklim alhamdulillah. Setiap majelis taklim alhamdulillah ada tim Hadro, ya tim Alawis dan juga tim rebananya. Sukses selalu, kompak selalu. Ya, mudah-mudahan juga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan juga keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita terhadap Allah. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk bertolakul ilmi. Di tengah-tengah kesibukan kita, ketika kita ditanya oleh orang lain, oleh sahabat kita, oleh tetangga kita, oleh suami kita, sibuk nggak hari ini? Pasti jawabannya semuanya sibuk, betul? Yang kerja bilang sibuk, yang diam di rumah bilang sibuk, yang menjadi guru bilang sibuk, semuanya orang bilang sibuk. Kalau kita tidak menyempatkan diri kita dan kembali lagi hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyentuh hati kita insya Allah. Yang hadir di sini disentuh hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disentuh diri kita, disentuh hati kita. Untuk apa? Untuk berangkat ke majelis ilmu. Makanya yang hadir di sini adalah pilihan-pilihan Allah insya Allah. Kembali lagi ketika kita berkumpul bermunajat fil wujud bersilaturahim. Karena kita tahu ketika kita duduk di majelis ilmu adalah tempat dikabulkannya doa-doa kita, tempat sakinahnya kita, tempat diamnya kita, tempat tentramnya diri kita dari semua hidup itu kehidupan dunia yang begitu rumitnya. Betul? Rumit. Ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita menenangkan diri kita. Karena di majelis ilmu tentu saja kita mendengarkan alunan-lantunan ayat suci Al-Quran, mengirimkan doa, kita ingat terhadap kematian. Kita tidak selamanya usia kita 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun. Ternyata tiba-tiba kita tidak sadar kita ternyata udah tua ya. Kita sadar udah tua gimana Bu? Lihat anak-anak kita sudah beranjak remaja. Lihat anak-anak kita sudah mulai menikah satu demi satu. Ternyata melihat diri kita, oh kita sudah tua ternyata. Ada yang merasa muda? Ada yang masih merasa muda? Ada yang masih merasa muda? Saya yakin semuanya merasa muda. Apanya? Jiwanya. Kenapa merasa muda? Karena begitu tidak ada yang tua, tidak. Rumah sama. Yang tua itu apanya? Basicnya. Raga kita. Ada yang tua, ada yang muda. Jiwa kita, ruh kita, tidak ada ruh yang tua. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melurus daripada apa? Punggung Nabi Adam alaihissalam, keluarlah anak cucu Adam alaihissalam sampai kelak anak cucu tersebut di penghujung hari kiamat tiba. Semakin lama hari kiamatnya, semakin ada ruh yang ditaruhnya. Untuk apa itu? Ketika ada seorang ibu yang hamil, kemudian 4 bulan di dalam kandungan, maka disiapkan, diturunkan ruh tersebut ke dalam jasadnya. Ternyata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama semuanya. Tidak ada tua dan tidak ada muda, yang tua dan juga
kepala rumah tangga yang senantiasa taat terhadap Allah berdasarkan agama takwa terhadap Allah, maka tidak bakalan ada takutnya, termasuk takut tidak ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa enggak takutnya? Orang yang bertakwa maka memegang janji Allah. Ketika kita berbicara janji Allah dan juga janji manusia berbeda. Janji manusia kadang-kadang kita janjinya jam 4, datangnya setengah 5. Benar? Apalagi janjinya jam 8, datangnya jam 11. Ada yang begitu? Udah tahu saling ditungguin. Bu, kita pengajian di sono, di mana? Di desa Cikauripan. Jam berapa kita ngumpul? Jam setengah 8 dah kita ngumpul. Itu yang nungguin manungguin, dia datangnya jam setengah 9. Orang mana tuh? Orang sebelah sono, ya. Insya Allah sebelah sebelah agak beda. Itu janji manusia. Kadang-kadang kita mau pagi berangkat akhirnya kesiangan, kenapa? Ada aja halangan. Itu janji manusia. Tapi bagaimana dengan janji Allah? Janji Allah itu akan tepat beda dengan manusia. Kita hanya budak, hanya hambanya. Ya, maka ketika orang yang bertakwa akan memegang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dalam keadaan kesulitan di dalam rumah tangga, kesulitan ketika kekurangan daripada rezeki kita, ya, kebutuhan kita, maka bagi orang yang bertakwa memegang janji Allah. Di dalam Al-Quran janji Allah tentang rezeki itu ada 8. Biar tenang dengan banyak utang, tenang deh, tenang. Yang penting kebayar, betul. Yang besok mau bayar, tenang, rezeki Allah masih besar, tenang hati kita. Ada siapa? Ada Allah, ada Allah. Ya, kita pegang sama-sama janji apa yang Allah berikan terhadap kita. Yang pertama, janji Allah, rezeki Allah. Allah sudah menjaminkan rezeki manusia sejak di dalam kandungan seorang ibu, 4 bulan di dalam kandungan. Allah jaminkan bukan hanya manusia, tetapi sampai hewan melata pun janji Allah memberikan jaminannya terhadap makhluk hidup sampai hewan melata. Ya. Jadi rezeki Allah yang telah dijaminkan dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka kata Allah, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezeki terhadapnya, termasuk kita sebagai manusia. Allah sudah jamin rezeki kita sampai kata Allah, ketika kau mau meninggal rezekimu belum dikeluarkan semuanya, aku tahan napasmu, aku tahan sampai rezeki yang memang sudah dijaminkan dari awal dia memasukkan ya ruhnya, kemudian dijaminkan rezekinya, maka ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai rezeki itu habis, maka selesai tugasnya di alam dunia. Tenang, dijamin oleh Allah. Kita dijamin sama perusahaan aja udah senang ya, Bu ya. Udah senang. Suami misalkan ada suaminya yang meninggal, kata di perusahaannya karena suaminya adalah teladan, maka anak-anaknya akan dijamin untuk pendidikannya oleh perusahaan. Senang apa enggak? Senang. Itu sama manusia. Bagaimana ketika Allah menjaminkan oleh Sang Maha Pencipta dan yang Maha memiliki segalanya, harus tenang. Tenang. Jadi nggak usah ngomel, ya. Pokoknya
kita lagi gundah gulana nih sama suami ditenangin, kita ikut tenang apa ngebales dengan omelan? Halo, halo, jadi mah tenang-tenang aja, udah tahu besok akan mau lamaran, ya uang belum ada, padahal itu dari desa udah mau nentuin hari Sabtu itu datang makanannya. Orang sono, orang sini mah yang kedua, untuk menenangkan kita di dalam rumah tangga karena ternyata faktornya salah satu faktor perceraian terbesar yaitu faktor ekonomi. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala dijaminkan rezekinya. Allah akan hadiahkan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga oleh kita semuanya. Hasil dari apa? Hasil atau buah dari takwa dan juga tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu dengan surat 1000 dinar? Tahu? Ibu bisa bacanya? Insya Allah. Kapan nggak bacanya? Boleh. Oh, pakai mic? Pakai mic? Itu terdapat di dalam surat Al-Qalam ayat 3. Maka disebutkan itu ayat adalah ayat 1000 dinar. Ya, ikhtiar kita untuk Allah berikan lancar rezeki kita, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh Boleh ya Bapak sampai situ. Artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa itu yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang takillah, bagi orang yang bertakwa dan juga tawakal terhadap Allah Subhanahu
adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki itu bukan hanya semata-mata karena uang. Ada di sini yang pernah merasakan tiba-tiba mendapatkan rezeki? Ada? Ada yang mau cerita? Ada? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2014 saya sama suami mendapatkan rezeki yang tidak bisa sangka Ustazah dari Bank BRI waktu itu, dapat hadiah undian motor waktu itu. Ya, dan kaget banget Ustazah. Terus tetangga-tetangga pada bilang gini, hati-hati takut penipuan seperti itu. Tapi saya ditelepon langsung dari banknya gitu Ustazah. Jadi kaget banget dan ya Allah gak nyangka sekali waktu itu. Masya Allah. Ya, jadi ya bahagia banget lah Ustazah, syukur. Pernah terpikir ada sesuatu hal sebelum itu Allah berikan ujian sebelumnya? Sebelumnya pernah Ustazah, dan itu berupa fitnah. Jadi nggak bisa diceritakan di sini ya Ustazah. Itu fitnah yang amat sekali dalam seumur hidup saya itu baru sekali itu dapat fitnahan seperti itu, dan Allah ternyata gantikan di tahun 2014. Ya, makanya ya Allah, apakah ini balasan itu dari Allah, rezeki yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ternyata Allah itu begitu indah, begitu baik terhadap kita. Cuma kadang kita indahnya lupa. Kita kadang-kadang merasa bahwa diri kita jauh dari Allah. Ternyata Allah itu lagi melihat kesungguhan kita. Kalau diberikan ujian seperti ini, maka kau kuatkan. Ridhokan kau. Ketika kita taat, kemudian kita menambah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ridho terhadap semua ujian tersebut, maka Allah hadiahkan dia itu rezeki yang tidak diminta-minta. Ada satu lagi boleh? Silakan. Silakan. Ada yang mau cerita? Silakan. Halo? Ada yang mau cerita? Silakan. Boleh.
Kita itu ternyata ketika kita jauh dari Allah, kita itu belum mengenal seluruhnya Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita tidak bakalan meninggalkan Allah dengan janji-janjinya di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rasul. Tinggal apa? Tinggal kata Allah, engkau takwanya sampai mana? Engkau ketaatannya sampai mana? Engkau tawakalnya sampai mana? Sampai ketika menyentuh hati kita, ya Allah, hamba ridho dengan apa yang Engkau telah berikan terhadap hamba ujian ini, maka Allah tersenyum melihatnya. Ini hadiah yang aku berikan terhadapmu melalui orang yang digerakkan hatinya. Mustahil ketika Allah tidak menggerakkan hati seseorang tersebut akan tergerak hatinya. Seperti malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tolong dia, rangkul dia, hadiahkan dia. Satu hadiah, ternyata hadiah tersebut bukan dari orang tersebut, tetapi hadiah tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Yakin. Baru dua saja dijaminkan, kita sudah mulai tadi kata Allah, sudah mulai menunggu. Yakin ya Allah, yakin ya Allah atas ketentuan yang Kau berikan terhadap hamba. Yang ketiga, rezeki yang Allah jaminkan, yaitu atas hasil usaha diri kita. Bu, Ibu, yang keberapa ini? Yang ketiga, rezeki karena usaha. Ini terdapat dalam surat An-Najm ayat 39. Dalam surat apa, Bu? An-Najm ayat 39, rezeki karena dihasilkan daripada usaha. Allah memberikan terhadap kita akal dan pikiran supaya kita berpikir. Kita tidak cukup hanya berzikir. Kenapa Allah berikan apa? Hati dan pikiran untuk berpikir usaha apa yang didapatkan. Jadi jangan sampai kita duduk di rumah, suami duduk di rumah, ngopi udut. Halo, ngopi udut. Tawakal tanpa usaha. Karena ada rezeki yang dihasilkan dari usaha. Diberikan pikiran apa? Berpikir kita sebagai manusia, usaha apa yang akan didapat? Luas. Gak meski di perusahaanmu, gak meski di perusahaan. Apa yang dicontohkan oleh Rasul? Berdagang. Disunnah Rasul ini berdagang. Saya bisa berdagang, maka ada diusahakan. Kita ikut terhadap orang yang berdagang. Menjadi karyawan. Harus usaha, hasilnya kita serahkan terhadap Allah besar dan kecilnya. Makanya kenapa nafkah itu tidak ditentukan oleh Allah besar dan kecilnya, karena memberikan rezeki Allah itu sangat luas, bukan hanya yang diusahakan. Ibu yang diusahakan gajinya 3 juta, kata ibu 3 juta cukup mau apa? Sekarang serba mahal, apa-apa mahal, sekolah juga mahal. Itu dari usaha, belum dari rezeki yang tidak disangka, belum dari rezeki yang sudah dijaminkan dan rezeki lainnya. Maka tetap usaha kita harus diikhtiarkan. Ya Bu, terlepas dari besar dan kecilnya. Besar dan kecil itu nomor 2, yang penting usaha. Makanya banyak perempuan yang ada di neraka. Alasannya ya Rasulullah, kenapa perempuan banyak yang di neraka? Perempuan tersebut kufur nikmat terhadap suaminya. Kufur nikmat seperti apa? Suaminya hasil usahanya sedikit, tetapi dia tidak bersyukuri atas apa yang dihasilkan oleh suaminya. Ada yang begitu? Ada yang
yang begitu? Orang sono ya Bu ya. Ada yang mau lepas ada. Ada yang ngomongin saya ya, ada yang begitu ya. Sambil merenung ada. Syukur nikmat terhadap suami. Syukur nikmat terhadap suami. Usahanya apapun asal halal. Jangan bilang saya mau berangkat usaha ternyata dia mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena istrinya menuntut menghasilkan lebih dari apa yang diusahakannya. Maka kita sebagai seorang istri bersyukur atas apa yang dihasilkan suami. Bu, ibu, jangan sampai banyak laki-laki, banyak suami yang akhirnya harus menghalalkan segala cara. Dan bahkan dia menipu, bahkan dia korupsi. Kenapa demikian? Karena tekanan daripada istrinya. Pulang ke rumah, istrinya sudah ngereok. Oh, ngereok atau pulang suaminya, ayah tadi habis nganter di tetangga. Oh bagus, kemana? Ke rumah sakit. Bukan ayah, kemana? Ke toko emas ayah. Ya bagus kalau begitu. Iya tapi emasnya bagus-bagus ayah. Bukan emas di rumah tapi bagus. Bukan emas Joko, bukan. Emas beneran ayah. Cakep dah ya. Ya gelangnya cakep sampai merenung suaminya. Ya Allah gimana tuh ya. Gak cukup kalau harus beli emas. Yang akhirnya dia menghalalkan segala cara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kembali terhadap janji Allah. Kau usahakan usahanya mau kecil mau besar. Tinggal kita seorang istri bersyukur. Bu ya. Nah kalau bersyukur Bu, kalau ketika kita bersyukur maka semuanya akan tercukupi, selesai semuanya. Kalau kita tidak mau bersyukur maka semuanya akan serba kurang. Ini kurang, itu kurang, belanja kurang terus. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, bagaimana pintar-pintar kita ketika menghasilkan uangnya sehari buat belanja itu 50.000 dengan beras, maka disesuaikan dengan penghasilan
alhamdulillah kemarin masih nasi uduk dan dia bikin sop atau bagi-bagi sama gua. Ada yang begitu ada. Kita ngasih sama tetangga, pulangnya kosong piringnya. Tuh kan, coba kalau ngasih sama Bu RT pasti pulangnya penuh lagi. Ya. Ya. Akhirnya apa? Kecewa. Ibarat kata pengen sholat, pengen jadi kaya, nggak kaya dia kecewa, akhirnya murtad. Namun zubillah semanau, zubillah. Ya. Jadi rezeki yang keberapa tuh? Yang keempat, dengan banyaknya kita bersedekah. Semakin banyak sedekah, semakin luas rezeki yang Allah berikan terhadap kita. Mumpung ada kenceng motor, tadi ada motor, ada rodanya, ada. Ya, itu jalan sendiri tuh. Tiap minggu dibedain, minggu sekarang, oh belum gajian, baru lihat 5.000, masukin 5.000, pas gajian 50.000. Kenapa ada uangnya? Besoknya turun lagi 20.000, karena udah banyak pengeluaran. Pertengahan bulan 10.000, akhir bulan 5.000 lagi. Dan ini mah ada nggak ada 5.000, betul 5.000 ini mah 2.000. Sampai kembali salahnya saya kembaliannya, uangnya berapa 5.000 kembali 3.000 ya, masya Allah. Kita pakai bensin bu, bensin berapa kali naiknya? Petrolit berapa kali naiknya? Berkali-kali. Sedekah kita segitu gitu lah, Bu ya. Tapi kita pengen diluaskan rezeki, tapi sedekahnya segitu-gitu aja. Yang selanjutnya yang nomor berapa? 5. Hah? 5 ya. Yang kelima yaitu rezeki daripada istighfar. Rezeki karena istighfar. Dia terdapat di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ada satu bukan apa ya namanya? Paralon apa ya? Selang AC, ada selang AC. Selang AC itu kadang-kadang berlumut bu, betul? Kemudian kembali, kalau berlumut banyak lumutnya maka kembali akan netes, ya, akan netes keluar. Maka diibaratkan juga ketika kita bilang ya Allah kau seret banget sih rezeki, ada apa ini? Ibadah sudah, sedekah sudah, usaha sudah, susah banget ini rezekinya, kenapa? Ada apa? Kita bertanya-tanya kenapa, dan juga ada apa? Ingat saja dengan apa? Ternyata lumut-lumut tersebut adalah dosa-dosa kita. Yang dosa-dosa tersebut harus kita bersihkan dengan memperbanyak istighfar. Semakin banyak istighfar kita, semakin lumut tersebut keluar, membersihkannya. Semakin lumut dia keluar dan kemudian selang tersebut bersih, semakin lancar daripada air yang mengalir. Apa air tersebut? Rezeki kita mengalir dengan deras. Kenapa demikian? Karena tidak ada lumut. Apa itu lumut? Lumut itu adalah dosa-dosa kita. Banyakin istighfar kepada Allah. Bukan hanya ba'da sholat 3 kali saja. Kalau kita makan lain, kalau lagi kesel, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ada yang begitu bu, haram lagi namanya. Ya, istighfarnya haram itu bukan menghapuskan dosa kita. Ya, lembut terhadap Allah istighfar kita mengalir sampai istighfar kita yang mengeluarkan air mata. Ya Allah, dosa-dosa saya begitu banyak ya Rob. Dosa saya diibaratkan pasir di lautan ya Rob, ketika akan dihitung maka tidak bakalan terhitung jumlahnya. Maka bagaimana untuk menghapuskan dosa-dosa hamba ya Rob? Dengan banyak membaca istighfar, meminta ampun
menikah, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya, maka Allah juga akan memperlancar daripada rezeki kita. Ya, yang selanjutnya yaitu rezeki karena menikah. Ya, ini terdapat di dalam surat Nur ayat 32. Rezeki karena menikah. Ada orang yang belum menikah, gajinya sama dengan orang yang sudah menikah. Contoh gajinya itu adalah 6 juta. Gajinya 6 juta. Orang yang sudah menikah juga sama 6 juta. Ternyata orang yang sudah menikah dari 6 juta tersebut dia bisa menyicil rumah, bisa beli kendaraan, bisa beli TV dan perlengkapan yang lainnya. Apa artinya? Artinya ini adalah rezeki menikah itu ada. Yang penting dia udah usahanya, umurnya cukup, sudah wajib menikah, udah 30 tahun misalkan belum menikah, usahanya ada usahanya, ya, usia cukup, kemudian pasangan udah ada, ya, kemudian dia takut, gimana ya gajinya segini, bisa nggak menjamin daripada istri saya? Ternyata rezeki menikah itu ada. Ada peribahasa bahwasannya istri itu membawa rezeki. Kenapa sih istri membawa rezeki? Ternyata bukan membawa rezekinya, bukan atas apa-apa. Ketika si suami berangkat, maka ada doa seorang istri yang solehah mendorong, melangitkan ke langit. Kemudian dia berdoa, apalagi sekaligus dengan sholat duha, Bu ya, dan meminta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki daripada suaminya. Ya Rabb, apabila rezeki kami ada, masih ada di langit, maka turunkanlah ya Rabb. Apabila rezekinya masih di bumi, maka keluarkan ya Rabb. Apabila rezeki keluarga kami masih jauh, maka dekatkanlah ya Rabb. Apabila rezeki kami haram, maka halalkanlah ya Rabb. Apabila rezeki kami masih sedikit, maka banyakkanlah ya Rabb. Indah banget. Ternyata rezeki tersebut adalah hasil daripada doa istri yang solehah. Ya. Maka ketika rezekinya seorang suami sudah berkembang, yang tadinya tidak punya rumah, dia punya rumah, yang tadinya tidak punya kendaraan, dia punya kendaraan. Jangan lupa ada siapa di balik daripada kesuksesan daripada suami, ada seorang istri yang hebat, seorang istri soleha yang doanya sampai menembus langit ketujuh. Maka sangat disayangkan ketika seorang suami, ketika dia sudah sukses, dia lebih meninggalkan daripada istri pertamanya. Padahal istri pertamanya adalah dari awal dia mendampingi, dari nol dia mendampingi. Dia sudah sukses, ternyata istrinya lebih memilih yang baru. Nah, alhamdulillah, mulai tegang ibu, ya Allah, cepat sampai kayak begitu, ya. Yang ke-6, 5 menit lagi. Rezeki yang ke-6 yaitu rezeki yang Allah berikan melalui anak, melalui keturunan. Itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 31. Rezeki dari anak, makanya ada peribahasa menyatakan bahwasanya anak membawa rezeki. Banyak rezeki, banyak anak, banyak anak, banyak rezeki. Jadi jangan takut ketika kita nih anak kita satu kuliah, satu SMA, satu SMP, satu mondok, ya. Jangan takut kita, ya Allah, dari mana ya ada rezeki. Apalagi buat pendidikan anak, pendidikannya
deposit kita, ini anak kita. Makanya anak kita dorong supaya anak kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Ya. Jangan sampai anak kita ya udahlah, biar dia mah biar nyari sekolah sendiri, ini sendiri, padahalnya masih tanggungan daripada orang tua. Anak itu menjadi tanggungan daripada orang tua sampai usia berapa Bu? 21 tahun. Makanya BPJS tidak mau menanggung di 21 tahun kecuali anak tersebut masih dalam keadaan sekolah ataupun kuliah. Kenapa? 21 tahun bukan lagi tanggung jawab dari orang tua. Kurang daripada itu tanggung jawab orang tua. Pasti ada rezekinya. Terakhir Allah berikan rezeki terhadap kita, ya, yaitu rezeki bersyukur. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa Allah terakhirkan ini? Terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya, Allah jaminkan Allah akan berikan rezeki yang berlimpah bagi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur. Intinya tadi sudah kita katakan bahwasanya bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Allah memberikan satu piring, maka kita syukurin satu piring tersebut. Maka ketika kita bersyukur, Allah tambah lagi 2 piring. Beda seperti kita kasih, ibu saya ada buah 1 piring, kata si ibu terima kasih ya buahnya, maka bagi yang ngasih sama-sama cukup dengan begitu, selesai. Tapi ketika Allah memberikan nih ada buah 1 piring, maka kata kita alhamdulillah ya Rob, kau telah memberikan rezeki 1 piring buah ini. Maka kata Allah, apa yang dikatakan Allah bukan sama-sama, tetapi engkau mau apa lagi, aku akan berikan terhadapmu. Asal apa syaratnya? Bersyukur. Ketika kita bersyukur, kekurangan apapun, kekurangan suami tidak bakalan terlihat kekurangannya Bu. Suami kita hitam tidak bakalan kita lihatnya hitam, lihatnya sempurna. Kenapa? Karena kita bersyukur. Alhamdulillah suami kita lengkap, sempurna jasadnya. Alhamdulillah suami saya mah hitam-hitam juga. Kata orang Sunda, nah hideung cikopi diical di parapatan, hideungnya tri hideung mata kokole batan, gitu kata orang Sunda. Ngerti apa enggak? Mana orang Sunda mana? Orang Sunda mana? Tolong diartikan. Oke, kan ngerti juga. Masya Allah ya. Hideung cikopi, hitamnya juga seperti kopi. Ya, dicari parapatan, dijual di parapatan. Hidungnya juga hidung nyari, ataupun hitamnya juga hitam manis seperti kita ya. Hidung mata kokore batang, jadi hitamnya matanya bersinar gitu lah. Ya kira-kira seperti itu lah. Ya jadi hitamnya hitam manis, hitamnya hitam apa ya? Menarik gitu ya. Tapi mintanya menariknya buat diri kita, jangan sampai menarik buat semua orang. Bahaya. Takutnya nggak bisa menjaga. Ya bersyukur. Kita mendapatkan suami, alhamdulillah rezekinya hanya segitu. Alhamdulillah rezeki yang lain masih banyak. Yang terpenting apa kita? Yang terpenting 1 takwa, 2 tawakal, yang ketiga bersedekah, yang keempat yakin bahwasanya Allah telah menjaminkan rezeki yang Allah berikan terhadap kita. Ila adina tuwalina syai'ah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaghfir wa yarhamna wa yataqabbal biridhillahi ta'ala hajatuna fil qubur ya Allah. Silakan ditutup matanya dan apa yang dihajatkan oleh kita semuanya disebutkan di dalam hati masing-masing. Hajatuna fil qubur ya Allah, hajatuna fil qubur ya Rahman, hajatuna fil qubur ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Oh ya Rabbi al-Bala'i ya Allah, di balik tangannya. Oh ya Rabbi al-Bala'i ya Rahman, ya Rabbi al-Bala'i ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna li'aika zakirin wa lina'ma'ika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami mahsumin wa bil jinani mun'amina wa 'anil nirani muba'idin wa ila wajhika wa wajhin nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabban nazirin muta'anna'imina ruddana Allahumma ilaika maradan jamilan wa la taz'am Allahumma lisyaitani alaina bisairil halalati wa la indal mamat wa la qablahu wa la ba'dahu kaldan sabila Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman wa ja'al musyawaratana musyawaratan nafi'an wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qabul. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dan termasuk dalam golongan wanita solehah yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair buat Ustazah Rodia atas ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ambil pelajarannya dan terutama untuk kehidupan kita sehari-hari dan terutama